Ya baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Bu Marsha. Selamat malam, Bu Ariro. Ya, Selamat malam Ibu Marsha. selamat malam Pak Marudut. Ya, Ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Sangat bersyukur. Bersyukur lagi kita bisa ketemu lagi di kuliah Kapita Selecta malam ini. Masih dengan narasumber Bapak Bambang Haryo Priyatmanto. Jadi, jika teman-teman belum tahu, baru join hari ini. Minggu lalu kita juga kuliah bersama dengan Pak Bambang. Dan Pak Bambang ini dia seorang expert ya di bidang supply chain, sama dengan topik kita pada malam hari ini masih dengan topik yang sama, supply chain. Dan sebelum kita masuk ke materi, jadi malam hari ini kita akan buka dengan kuis, Bapak Ibu. Tapi kuis ini khusus mahasiswa saja dan nanti akan dapat hadiah jika jawabannya sesuai jawaban yang paling menarik yang dipilih oleh Pak Bambang. Dan kuis ini akan berhadiah buku tentang supply chain, buku dari Pak Bambang juga. Dan yang boleh join itu hanya mahasiswa saja. Jadi kuisnya itu mengenai bagaimana definisi dari supply chain menurut Anda. Mungkin Pak Suharno. Iya Bu, Warsa gimana Bu? Pak Ada yang Suharno mau coba silakan. kuis, karena Pak Suharno kan masih mahasiswa. Oh iya, Pak Marudut. boleh ya, ya udah boleh coba ya. Izin Bu Marsa, Pak Aryo. Selamat malam iya. Bapak-bapak dan Ibu. Izin menjawab eh, pengertian supply chain apa manajemen ya menurut pendapat saya adalah suatu bentuk praktek mengatur dan mengelola dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang yang mensinergikan dan mengintegrasikan antara pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan atau konsumen sehingga berjalan baik sesuai dengan maksud dan tujuan dari semua pihak yang terkait. Demikian, terima kasih. Ada yang lain yang mau coba? Saya boleh coba Pak. Silakan. Izin salam dulu ya Pak. Kalau Terima kasih. terima kasih Pak. Kalau dari saya sendiri, saya melihat SCM itu sebagai effort. Jadi sebagai suatu upaya ya dari pemasok untuk dia mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan itu seefisien dan seekonomis mungkin. Tapi di dalamnya itu mungkin sudah mencakup segala aktivitas produksi, pengembangan produk, hingga sistem informasi yang diperlukan untuk membuat bisnis itu menguntungkan. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Kemarin kayaknya sampai 26 mahasiswa ya kira-kira ya. Ini 16, 10 ini pada bolos ya. Ayo, ya, silakan yang 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 minggu lalu ngikut mestinya ada gambaran gitu. Hadiahnya menarik loh, buku. Nanti saya kirim ke mana? Ke administrasi ya. Bukunya nanti siapa yang menang nagih ke Bu Marsha nanti. Boleh izin, Pak? Ya, silakan. Nyaman. Kalau yang saya mau sampaikan terkait dengan supply chain adalah satu bentuk proses bisnis untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku sampai diterima ke konsumen, Pak. Oke, Kamera belum terbuka. kasih. Ada lagi?
Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Siapa lagi mau coba? Ayo, coba. Berani aja. Coba diingat-ingat pakai bagan ini. Ada lagi yang mau nyoba? Nih, frameworknya ini. Bagaimana mendefinisikan? Boleh saya coba, Pak? Silakan. Baik. Dengan siapa? Saya dengan Marudut, Pak, semester. Pak Marudut, silakan. Iya, Pak. Jadi kalau supply chain, menurut saya, Pak, itu merupakan suatu rantai, bisa dikatakan populasi, mulai dari penyedia produk, sampai ke produk, misalkan produknya masih produk mentah, hingga sampai diproduksi, lalu hingga sampai ke konsumen, yang dimana bahwa rantai ini adalah seperti yang sudah dapat menurunkan biaya-biaya dalam memproduksi, seperti itu, Pak. Jadi semacam rantaian dari mulai pemasok produk yang mentah hingga diproduksi, hingga sampai ke pemilik akhir. Terima kasih, Bapak. Oke, makasih. Ada lagi yang mau nyoba? Udah hampir nyaris pada benar nih. Coba lagi. Ingat ya, tadi yang saya tanyakan definisi supply chain management. Jadi ada tiga kata di situ. Mari kita bahas ya. Sebenarnya kalau kita banyak baca buku supply chain management, definisi tiap-tiap ekspor itu beda-beda memang. Beda-beda, tapi makin ke sini makin lengkap gitu ya definisinya ya. Jadi yang jelas kemarin minggu lalu saya cerita dari evolusinya supply chain ya, dari mulai procurement, purchasing, kemudian akhirnya merge dengan fungsi-fungsi manajemen lain, akhirnya menjadi supply chain ya. Itu ada tiga major ya. Ada ilmu supply chain sendiri, itu dia belajar tentang produksi, operation research, tentang kapasitas, antrian, terus tentang sistem batching, sistem efek Forrester, istilahnya efek whiplash dan sebagainya. Itu ilmu murninya ya. Yang kedua itu ada supply chain management, dan yang ketiga supply chain strategi. Kalau
Jadi ada di belakangnya tambahan lagi manajemen sama strategi. Nah, ini yang saya tanyakan adalah manajemen. Jadi eh, definisinya ini adalah sebenarnya penerapan ilmu manajemen ya kan. Mungkin Bapak Ibu kembali ke ilmu dasar manajemen itu kan sebenarnya gabungan dari paling mudah sendiri dulu itu disuruh ngapalin PODC ya kalau nggak salah ya. Planning, organizing, directing, controlling ya itu tetap ada di dalam pada waktu menjalankan konsep cara berpikir supply chain, yaitu kita melakukan menerapkan asas-asas manajemen ya dari mulai planning sampai controlling dari hulu ke hilir ya. Yang kita kelola adalah aliran bahan baku sampai ke tangan pelanggan dari hulu ke hilir. Demikian juga aliran uang dan aliran informasi. Jadi di mana yang terbaru ada tambahan lagi harus ada value creation, value edit. Jadi kira-kira definisinya begitu. Jadi kalau supply chain management adalah manajemen mengelola ya, manajemen itu kan jadi ada planning, organizing tadi dalam penerapan step manajemen dalam mengelola dari hulu ke hilir, di mana terjadi perubahan nilai atau value edit, penambahan nilai sepanjang rantai pasok itu baik berupa aliran bahan baku maupun aliran uang dan aliran informasi. Jadi kalau tadi ada Bapak yang lebih fokus ke aliran barangnya aja belum lengkap itu, harus ada aliran uang dan aliran informasi. Jadi kadang-kadang suka lupa gitu. Ya, kita asik kalau biasanya yang terfokus ke aliran barang biasanya terbiasa dengan logistik ya. Jadi logistik aliran barang jadi nggak ada nilai tambah ya. Itu saya cerita kalau kita ambil di hulunya itu kedelai sampai ke pelanggannya itu tempe mendoan, nah itulah proses supply chain. Tapi kalau dari hulunya kedelai sampai ke pembelinya tetap kedelai ya itu masih logistik ininya ya. Dan nah ada lead time sih mungkin dia yang ada cuma umur produk aja, yang ada umurnya memang produk gitu. Nah ini yang definisi yang mungkin bisa dijadikan pemahaman. Jadi secara umum seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu baca buku-bukunya itu memang beda-beda kadang-kadang, tergantung si expertnya dari mana asalnya. karena ilmu seperti saya cerita, ilmu supply chain itu juga ada yang mengklaim asalnya dari orang-orang teknik, orang-orang produksi, ya, orang-orang pabrik yang berasal dari pembuatan produk. Ada yang juga mengklaim dari orang-orang marketing, dari distribution. Jadi kalau zaman sekarang mungkin apakah masih dipelajari ya? Kalau yang marketing dulu ada produk, price, promotion, place dan sebagainya. Dan mulai dari place itu dikembangkan dia itu dari distribusi, dari place-nya ya, diletakkan di mana baru dia tarik mundur. Itu klaimnya orang-orang marketing tentang supply chain. Tapi kalau orang produksi dari pembuatan produknya dulu ya, dari manufacturing ya sampai ke bahan jadi ke inventory finish good. Nah itu dari finish good baru ditarik ke lebih jauh lagi ke distribusi. Jadi memang ada dua mazhab di situ. Baik, kita mungkin itu yang dari sedikit saya mau ulang sedikit yang minggu lalu ya, mungkin karena mungkin juga ada yang baru Bapak Ibu yang ikut. Yang penting itu kita bisa mendefinisikan hulunya yang mana, hilir yang mana pertama. Terus kita bisa tahu akornya siapa aja dari hulu ke hilir. Kemudian value editnya apa, value creationnya apa dari hulu ke hilir. Itu yang membedakan ilmu supply chain itu. Di situ kita bisa melihat ke situ dan kita berada di tengah sebenarnya vokal
Jadi eh, ini sifatnya mengalir seperti yang lalu saya bilang. Jadi bedanya dengan misalnya purchasing itu belum tentu produknya mengalir, atau logistik belum tentu produknya mengalir. Bahkan ekstrimnya itu ilmu yang menerapkan supply chain itu dia tidak perlu inventory banyak-banyak gitu. Tapi kalau orang logistik pengennya banyak-banyak karena itu modal jualannya dia inventory. Tapi kalau supply chain yang penting mengalir dari hulu ke hilir dan deras gitu, mengalirnya deras. Jadi mengalirnya. Supaya kalau misalnya mengalirnya deras kan artinya apa, penjualannya juga deras ya di ujung di hilir ya. Banyak penjualannya. Nah, ini yang fokusnya dari supply chain ini. Tapi kan seperti yang saya cerita minggu lalu kan akan menjadi kompleks kalau misalnya hilirnya itu di banyak pulau, kita buka di banyak pulau, di banyak kota. Hulunya demikian juga, kalau sumbernya hanya ada di satu pulau atau di beberapa pulau, menyebarnya kemana-mana. Nah, ini jadi kompleks ini supply chain ini. Jadi inilah ininya yang jadi setiap saya ngajar selalu tuh saya buka dengan ini, karena inilah memang filosofinya ya, istilahnya konsep dasarnya tuh ini. Dan ini saya gabungkan dari beberapa buku gitu, saya coba mempermudah. Dan saya kebetulan sekali di sini saya tulisnya itu restoran, karena saya asalnya 10 tahun di restoran, jadi supply chain-nya McDonald's 10 tahun tuh ya, jadi cara menerangkan begini. Tapi ini seperti yang saya bilang minggu lalu, bahwa ini sekarang di berbagai industri sudah digunakan. Ya, bahkan bukan industri lagi, berbagai negara. Kayak sekarang yang saya cerita, Indonesia lagi senang nih ngomongin supply chain. Entah kelapa sawit lah, hulu hilirnya bagaimana. Entah kemarin kita nggak mau ekspor nikel sampai WTO marah, ya kan? Kita dituntut supaya mau ngejual bahan baku di sini gitu. Nggak ada value added-nya, ya kan? Kalau maunya pemerintah kan ada value added-nya, di sini nikel, di sini jadi baterai mobil, ya kan? Nah, kalau negara barat nggak mau, dia maunya kamu jual nikel aja, nanti saya bikin value added-nya. Nah, ini kita sudah harus mulai berani, bener sih, kita harus mulai berani. Kalau nggak kita hanya menjual komoditi gitu, nggak ada nilai tambahnya. Dan sekali lagi ya, mungkin buat yang minggu lalu nggak ikut, ada dua hal yang penting di sini, lead time pemasok dan lead time pelanggan. Saya ulang lagi, lead time pemasok itu adalah seberapa cepat ordering yang kita minta datang ke, misalnya kalau ke restoran kita atau ke kantor kita itu. Kalau saya order sekarang, berapa hari dia datang atau berapa bulan. Bayangkan kalau kayak dulu McDonald itu french fries-nya dari, misalkan ya, dari Kanada. Berapa lama kalau saya order sekarang nyampe ke Jakarta, ya kan? 3 bulan, 2 bulan. Makin panjang lead time, makin bahaya ya, karena di hilirnya kan fluktuasi ini, kadang-kadang Lebaran bisa dua kali lipat, 3 kali lipat kebutuhan kan. Sementara ini dia mungkin sampai ke Jakarta butuh 2 bulan, mungkin 3 bulan kan gitu. Apalagi kalau marketingnya aktif sekali, bikin promosi-promosi ya, beli satu gratis satu atau diskon 50%, itu langsung meningkat penggunaannya. Walaupun salesnya sebenarnya kan rupiahnya menurun ya untuk per satu produk, tapi penggunaan produknya tinggi dia. Ya, ini bisa keteteran di sini. Nah, kalau di time pelanggan adalah seberapa cepat pelanggan order, dia datang ke tempat pelanggan. Saya kasih contoh di restoran yang paling gampang. Kalau saya datang duduk, saya order nasi goreng, berapa lama dia keluarnya nasi goreng sampai ke meja saya? 10 menit, 15 menit, 1 menit, 2 menit. Ya.
tentu ekspektasi semua orang tuh adalah pengen cepat ya, pengen cepat. Bahkan yang paling ekstrim kayak di Jepang mintanya just in time ya istilahnya. Itu saya order sekarang juga datang. Jadi si pemasoknya di sini harus ready terus gitu. Nah, kalau pelanggan sekarang pelanggan milenial pun menurut saya anak-anak Gen Z malah ya, itu dia maunya cepet aja. Bayangkan ya zaman dulu kalau orang masuk ke dalam restoran zaman saya itu disambut kan selamat datang di McDonald's ini. Sekarang nggak ada. Begitu datang langsung ke apa? Ke layar tek 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 langsung ambil. Ini cepet, nggak ada lagi basa-basi. Silakan duduk mau pesan apa nggak ada. Dan ini perubahan ya, perubahan. Tadi yang saya bilang digitalisasi. Yang minggu lalu saya cerita. Nah, saya pengen ini Bapak Ibu paham ini. Karena ini dasarnya ini melekat sampai kapanpun. Kalau sempat tahu Bapak Ibu ada yang tertarik mau memperdalam ilmu ini dalam bisnis Bapak Ibu akan menerapkan karena mahasiswa magister manajemen kan umumnya pebisnis ya. Umumnya. Mana ini diterapkan di mana-mana. Kalau saya kebetulan sih terapkan di restoran. Tapi saya sejak jadi konsultan saya menerapkannya banyak juga ke pabrik, banyak juga ke mana ya, yang bukan hanya restoran ya. Ini yang digunakan nih. Bahkan ke kayak misalnya ke Pertamina dia punya supply chain ya. Terus ke apa yang retail ada supply chain udah mulai berubah ke supply chain. Baik, kita lanjut ya. Mudah-mudahan ini melekat di pola pikir Bapak Ibu. Nah, kalau istilah gampangnya itu dari farm to fork, dari pertanian diproses masuk ke dalam pengiriman logistik, masuk ke retail, nggak ke kita punya piring gitu kalau supply chain. Jadi seperti saya bilang hati-hati karena apa yang terjadi di sini sangat dipengaruhi sama di sini. Ya, seperti saya cerita, kita misalnya jual nasi goreng jangan sembarangan kalau berasnya tuh milihnya macam-macam gitu. Harus konsisten beras mana yang dipakai, yang harus tepat gitu kan. Bayangkan kalau sepanjang hari, sepanjang tahun itu misalnya kalau kayak McDonald bikin pakai nasi, ya berasnya rasanya nasinya itu aja nggak boleh berubah rasanya. Nggak bisa dia ganti-ganti pandan wangi lah, ciherang lah, apa kan itu rasanya berubah. Demikian juga misalnya rotinya yang harus tepat, misalnya ukuran tepungnya apa, bahkan kadang-kadang sampai ngambil di mana aja juga akhirnya menjadi masalah juga. Pumpnya di mana ya? Kadang-kadang beda ya, varietas yang sama, misalnya padi di Subang sama di Banyuwangi bisa beda dia, rasanya gara-gara tempatnya beda, walaupun varietasnya sama. Jadi ini gambaran di dunia realnya itu ya ini dari farm to fork atau dari peternakan, misalnya kalau di sini ya sapi ya dipotong dan sebagainya itu sampai ke sini akhirnya steak misalnya ya di meja kita ya itu ininya hulu hilirnya. Nah kemarin saya cerita ya apa sih yang ditakutkan ya, nah, resikonya itu apa sih banyak sekali kan, semua bisa jadi ke arah yang salah gitu dalam kenyataan di dunia bisnis ya. Nggak, teoritisnya bagus, kenyataannya bisa adalah lupa di order lah, udah saatnya order lupa, makanya itu kan ada ilmu economic order quantity ya, kan mesti dipelajari di teori produksi ya, kapan mesti timing untuk ordernya, berapa jumlahnya kan, terus pas di order masuknya nggak punya barang, kehabisan bahan baku, pemasoknya sendiri kehabisan bahan baku untuk bikinnya, atau produksi dia macet, tiba-tiba ada strike misalnya pernah terjadi, atau ada listrik mati dan sebagainya, produksi rusak, ongkos produksi bengkak, benar-benar pas kenyataannya ada yang lupa dihitung dan sebagainya, atau inventory-nya ternyata rusak. Jangan misalnya saya sayur lah ya di supplier cuma berapa hari, sayur itu mungkin 2 hari 3 hari udah rusak ya. Kalau saya
punya restoran di Makassar, saya bawa sayurnya bahan baku dari Jakarta, sampai sana mungkin sudah rusak gitu kan. Atau memang sudah jadi tapi kadaluarsa, tidak terkirim, sudah di order apa semua lengkap tapi nggak kekirim sama misalnya sama apa messengernya ya, sama bagian portasi ya. Atau terkirim tidak tepat waktu. Jadi diharapkan datang jam 3, datangnya jam 9 malam. Padahal misalnya saya udah rencana mau ke Bandung jam 7 malam. Saya mau ganti bannya 4-4-nya. Ya, jam 9 baru datang bannya. Telat ya, kita udah buru pergi kan gitu. Terus apa ya? Terkirim sih, tapi ternyata warnanya salah. Misalnya kita beli misalnya sepatu, kita maunya yang hitam, tiba-tiba datang warna kuning. Ya, kacau. Ya, macam-macam lah ini resikonya. Semua sudah benar, kita butuhnya 10, datangnya 8, salah jumlah gitu ya. Bisa terjadi kayak gitu. Dan ini banyak dialami saya di dalam dunia sehari-hari ya. Kalau kita tidak pakai sistem, makanya itu dengan supply chain lah dia itu diatur bagaimana supaya resiko ini mengecil ya. Nah, dan kalau bisa 0 kan gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau dengan sistem. Kalau dengan hanya firefighting, dengan nggak tidur-tidur kita jaganya ya proses ini. Nah, inilah dia kenapa sampai sebenarnya supply chain itu dari awal itu sudah banyak disukai karena dia berani janji ini. Inilah janjinya supply chain yang saya ceritakan minggu lalu ya. Dia berani janji selalu tepat waktu, tepat jumlah, tepat lokasi di mana dikirimnya, biayanya tetap tidak bengkak seperti itu, bahwa kualitasnya juga konstan dan sebagainya. Itu nanti akhirnya ke dalam perusahaan itu gross profit-nya terjaga. Ini yang dijanjikan oleh supply chain. Ya. Kalau diterapkan dengan benar kan gitu. Ilmunya sih benar, tapi nerapinnya benar ya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Bagaimana sih gitu. Nah, itulah yang diajarkan di dalam misalnya 4 tahun sekolah supply chain dari satu ya, diajarin begitu. Bagaimana sih caranya jaga ini semua kan, jaga janji ya. Ya ini ya masalahnya janji, tapi kalau realisasinya bagaimana caranya merealisasikannya kan, sinkronisasi hulu dan hilirnya bagaimana caranya. Nah itulah yang diajarkan di dalam ilmu supply chain ya, itu yang membuat orang lebih suka, terutama kalau bisnis bapak ibu itu pada kayak tadi yang di definisi awal ini continue ya. Kalau hanya sekali saja, satu kali transaksi kayak misalnya project, biasanya tuh nggak terlalu penting, walaupun koordinasinya juga penting ya, tapi kalau yang terus-terusan seperti restoran kan, dia tiap hari jualan, atau retail yang tiap hari jualan, ini sangat disukai ini konsep ini, karena dia tadi mempunyai cita-cita tadi 6R itu ya. Ini yang dia dijadikan andalan gitu. Dan ini jadi satu kesatuan. Nah, bisa tadi seperti saya kasih contoh, udah jumlahnya benar, waktunya salah, sampainya telat, atau produknya benar, sampainya tepat, jumlahnya salah kan gitu. Atau dikirimnya salah lokasi, harusnya ke misalnya ke alamat restoran di Jalan Jenderal Sudirman, kita kirimnya ke misalnya ke Hayung Uruk kan gitu. Cost juga gitu, kalau tiba-tiba kita salah hitung, kita ngirimnya kemana, ya salah hitung, rate quality yang gitu juga hanya berubah pas panjang perjalanan, misalnya gimana caranya di dalam ilmu supply chain. Itulah yang diajarkan cara-caranya, itu yang membuat dia tadi sekali lagi orang pakai ini aja deh, dan orang mulai
mulai terpikir untuk ke situ gitu. Ya, sorry. Kemudian bagaimana caranya nih? Apa aja sih? Bukan bagaimana, apa aja saya kasih gambaran aja ya. Saya kasih gambaran yang diajarkan ya, supaya tadi 6R itu tercapai ya. 6 itu tercapai. Yang diajarkan tuh antara lain ya, cara memilih pemasok yang bisa diandalkan. Bisa diandalkan itu gimana ya? Jadi kita nggak terlalu repot tuh mengawasi mereka, mengontrol mereka, memonitor mereka, karena akhirnya jalan sendiri bisa bekerja dengan kayak seperti autopilot lah gitu ya. Pokoknya kita sudah tahu dia pasti lancar lah gitu kan. Dia cara memilih dan sebenarnya juga mendevelop seperti yang saya minggu lalu cerita, hanya memilih tapi dan membina ya. Kita kalau dari awal udah salah pilih, udah nightmare. Kita yang pusing nih. Kalau orang pabrik salah milih pemasok bahan baku ya, kita sendiri yang repot kan. Terus di situ diajarkan juga cara meningkatkan hubungan kerja dengan para pemasok misalnya gimana ya supaya lancar tadi kan, diajarkan yang tentang partnership itu bagaimana bedanya partnership sama kalau di masa purchasing kan nggak boleh partnership malah, karena kita kan kriterianya kalau di purchasing beli putus ya, mana yang paling murah yang kita beli. Perlu hari ini beli di A, beli di C, minggu depan beli di D, apa-apa. Tapi kalau di konsep supply chain nggak bisa. Terus di satu tempat supaya kita bisa mengamati dan membina produk-produknya yang dibuat sama dia. Ya hubungannya jadi paling. Caranya kan. Antara lain itu yang diajarkan di dalam ilmu supply chain ya. Nanti kalau Bapak Ibu beli bukunya, oh ini diajarin nih di dalam buku itu ya. Bagaimana melanggengkan hubungan panjang rantai pasok, karena itu rantai pasok itu kan harus mengalir terus. Kalau nggak langgeng salah satu rantai putus kayak kita naik motor lah ya. Kalau satu rantai putus ya nggak jalan motor ya. Gitu. Ya melanggengkan hubungan bagaimana supaya sama-sama sama-sama kuat ya. Terus memetakan, mengantisipasi risiko. Kita sudah petakan resikonya di sini karena itu kan sepanjang perjalanan itu kan kalau dulu ke hilir kan ada resiko ya. Minggu lalu saya ceritakan ya di dalam pelajaran minggu lalu, mana saja terjadi resiko. Tapi tentu saja karena kita kan orang sekolahan kan nggak mungkin yang nggak sekolah ya. Kita kan nggak bisa kalau kita suruh jaga semuanya ada 1.000 bahan baku 1.000-nya kita pelototin nggak bisa juga. Tapi kan kita diajarkan ilmu statistik. Kalau kita dari 1.000 bahan baku, sampel berapa kan gitu, confidence levelnya berapa kan gitu, errornya berapa, sampelnya harus berapa. Nah itu ada di ilmu supply chain. Jadi menerapkan resiko-resiko. Terus apakah harus seluruh rantai pasok? Nah, nggak juga. Ada yang orang bilang namanya konsep ACCP ya, analytical control point ya, analytical control point. Jadi hanya dikontrol di titik-titik kritis tertentu, kan nggak perlu semuanya dikontrol. Tapi jadi kayak tadi ada sampel diambil, ada juga titik-titik tertentu saja, dan itu divalidasi dengan ilmunya, ada ilmunya ya, dengan ilmu. Sama kayak pemilu itu ya, kalau ada yang di quick count itu kan dia hampir mirip-mirip sama hasilnya ya. Kalau pemilu itu kita lihat itu kan kalau pakai ilmu satu ya. Terus menerapkan transparansi sepanjang kan. Karena kalau nggak transparan kan kita bahaya, kita nggak tahu siapa ini yang bikin macet kan gitu. Dia harus misalkan dia harus mengalir kan. Itu misalnya ya gitu. Makanya ini kemarin saya cerita harus ada komitmen top manajemen. Karena belum tentu juga, ada juga perusahaan yang nggak mau transparan soalnya kan. Biasanya perusahaan keluarga ya, nggak mau. Ya pokoknya pegawai tahunya kerja aja deh gitu. Profit perusahaan yang sebenarnya nggak tahu, karena cost-nya yang sebenarnya nggak tahu kan. Tapi kalau dengan ilmu supply chain,
harga pokok pembelian tuh harus semua tahu, sampai gross profit setiap produk harus tahu gitu. Sampai gross profit lah minimal tahu dengan ilmu supply ya, jadi transparansi, dan makanya perlu komitmen top manajemen atau pemilik ya. Bener nih mau pakai supply chain nih, mau pakai supply chain semua tahu ini kita nih. Terus menekankan visibilitas sepanjang proses bisnis. Kan tadi aliran informasi dari hulu ke hilir tuh benar-benar sampai ke hilir. Pemasok itu bahkan wajib tahu apa yang terjadi di pelanggan. Kalau WhatsApp dulu kan, pokoknya lo kirim PO lah, kirim aja segini kan gitu. Lo nggak perlu tahu ini barang ini mau dipakai di mana, kapan, berapa banyak, sampai kapan, nggak tahu dia. Zaman dulu ya, tapi dengan ini visibilitasnya sepanjang proses. Oke, saya di order ini untuk promosi nanti bulan puasa, misalnya gitu, ya harus tahu. Dan itu kalau selama bulan puasa berarti, misalnya kalau tahun ini ya, misalnya di puasa di April misalnya gitu, berarti seluruh Indonesia harus terima produknya bulan Maret. Nah, jadi dia bisa hitung mundur kapan harus produksi dan sebagainya, kapan harus ngirim barangnya. Nah, ini tadi sudah saya singgung komitmen pemilik dan top manajemen. Kalau enggak, kesusahan ini dalam mendapatkan transparansi. Terus mampu menjaga integritas produk dan sistemnya. Jadi yang saya cerita dari hulu ke hilir, resiko-resikonya tuh kemarin kita sudah bahas, ada di mana saja tuh harus dijaga, diukur dengan KPI, Key Performance Indicator. Kemudian mampu merespon volatilitas tren di hilir. Kan permintaan di hilir itu yang susah dipastikan kan, kadang-kadang ada itu gejolaknya, dan itu sebenarnya juga pertama tergantung pasar, kedua tergantung program-program marketing. Makanya harus ada cross function ini, dari cross function management. Yang satu tentang hilir ya, itu marketing, yang satu tentang duit dengan orang finance ya. Kan kita kan bertanggung jawab juga sama uangnya. Ya. Kemudian juga menjaga biaya yang kompetitif. Ya. Itu kita tanggung jawabnya supply chain, karena kalau sepanjang jalan tuh hasilnya sampai di hilir harganya nggak kompetitif, kasihan marketing nggak bisa jualannya gitu. Tadi punya daya traceability, diajarkan traceability itu kita men-track balik dari hilir ke hulu. Zaman sekarang enak nih, ada istilahnya QR code ya, kadang-kadang semua di QR code sudah ada tuh. Kita tahu kalau di retail di luar negeri ya, yang saya tahu itu pernah saya 2019 ke Inggris itu, kita scan tuh kita bisa tahu tuh ini produksinya di mana nih. Langsung pelanggan tahu tuh ini dibuat di mana, kapan gitu. Dengan produksinya dengan hanya scan itu QR code ya. Traceability. Karena gunanya apa? Gunanya adalah kalau terjadi ya, walaupun sudah dibuat sistemnya, kecelakaan kan ada aja. Ya, itu kalau tidak dibuat sistem lebih kacau lagi. Dibuat sistem aja kadang-kadang ada aja simpangan kecelakaannya. Misalkan tiba-tiba kita punya 100 outlet. Taruhlah saya ambil contoh restorannya yang gampang. Di restoran di Bandung tiba-tiba roti kita busuk. Ya. Pelanggan makan marah-marah, ini kenapa kok rotinya tengik lah gini-gini ya. Misalkan kita harus bisa punya mampu ini dibuat di mana nih, siapa yang buat kan. Belum tentu pemasoknya satu kan. Misalnya kita punya pabrik, pakai pemasok 5 pabrik roti. Ini roti yang buatannya pabrik mana ini, yang dibuat kapan, jam berapa, produksi mana, kan itu harus tahu kita. Jadi kita bisa ambil tindakan antisipasi ya. Oke, berarti kita tarik nih produksinya nih yang pabrik yang di Kerawang misalnya, yang diproduksi hari Sabtu tanggal 11, misalnya shift ketiga, tarik semua kan gitu. Nah itu disability dari hilir. Nah, itu dia bekerja dengan KPI selalu terukur. Diajarkan di sini gimana bikin KPI dari hulu ke hilir itu. KPI di tiap-tiap aktor ya di dalam supply chain. Kemudian diajarkan sampai menjadi ekosistem bisnis. Kalau hulu hilirnya itu akhirnya menyatu. Udah tenang kita bisnisnya itu
ownernya tinggal tugasnya tinggal main golf sama jalan-jalan gitu ya, keluar keliling ke luar negeri gitu. Jadwalnya karena apa? Karena bisnisnya udah jalan sendiri kan, ekosistem hulu hilirnya jalan ya. Terus yang terakhir juga scale up itu kita nambah cabang, nambah produk, itu diajarkan di ilmu supply. Gimana sih cara mudahnya? Banyak lagi sih. Ini hanya saya kasih apa? Saya kasih gambaran nih apa sih yang dipelajari praktisnya ya, praktisnya ya. Dalamnya juga agak ruwet sih nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar itu agak ruwet. Ada yang tadi karena ada 2 master juga yang senang, ada yang senang sekolahan supply chain yang senangnya matematik ini, bikin model matematik yang sampai apa? Sampai derivatif sampai pangkat 3 bahkan ada juga sih kayak begitu. Ada yang lebih populernya ininya ya pendekatannya. Jadi ini konsep-konsep antara lain yang diajarkan dan banyak lagi ini yang beberapa yang saya ingat aja. Tapi dari gambaran ini memberikan dari beberapa poin ini aja Bapak Ibu bisa dapat gambaran betapa unggulnya ilmu supply chain ini, ya kan? Karena dia itu tadi mengantisipasi resiko, bisa jangka panjang dan sebagainya tadi ya. Itu yang membuat ilmu ini lebih disukai sama pebisnis gitu. Bahkan oleh sekarang bukan hanya pebisnis, bahkan antar negara udah mulai mikir. Ini agak sedikit bertentangan dengan masa mungkin Bapak Ibu yang sudah dosen-dosen senior zaman dulu tuh ada teori kompetitif advantage, comparative advantage, sudah di antitesa dengan ini nih konsep supply chain. Menurut saya begitu ya. Jadi WTO ini agak pusing juga sekarang tuh, karena dia dulu dasarnya masaknya kayak gitu, ya kan? Yang bagus bahan baku ya udah kamu ekspor bahan baku kan gitu. Yang bagus bikin produksi ya produksi. Sekarang kita nggak mau kayak Pak Jokowi mau kalau bisa kita juga hilirnya bikin dong di sini kan gitu. Ngapain kita cuma jual komoditi nggak ada nilai tambahan gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Sini aja nih agak lebih detail sedikit ya. Oke lah, sekarang gimana cara dibilang tadi di ilmu itu ngajarin memilih pemasok yang diandalkan. Itu ada teknik sourcing namanya. Teknik sourcing gimana cara mencari, menseleksi, harus dibuat produknya apa diadakan tadi kan, diadakan target produknya seperti apa. Nah ini tadi ada penerapan dari planning, organizing, directing, control, dan begitu ada KPI-nya kan. Nah, setiap ini diajarkan. Gimana sih caranya kan gitu. Terus jelaskan dengan jelas di cara tadi mencarinya. Karena kan pemasoknya nggak cuma satu. Karena kalau pemasoknya banyak kita harus menerapkan fair dong, harus transparan juga. Kalau antar pemasok udah nggak sehat, bersaingnya udah bahaya juga buat bisnis kita kan. Terus ya, tapi kan selalu udah jadi itu pemasoknya siap jalan. Kadang-kadang kita masuk ke lokasi baru, misalnya saya ekspansi ke Banjarmasin, belum tentu ada pemasok yang sudah bisa diandalkan di sana. Nah, ini di dalam ilmu supply chain ada yang disebut program SDP. SDP itu Supplier Development Program. Bikinlah program supaya suppliernya bisa handal gitu. Kalau memang belum ada, kenyataan di Indonesia sih menurut saya belum ada, banyak kan belum ada gitu yang sudah handal gitu ya. Terus diajarkan juga mengenai hubungan antar pemasok supaya dia bisa handal. Caranya ada yang pendekatan kontrak, misalnya kayak ini ada kayak kontrak ini yang sistemnya ancam-ancaman nih kamu. Ada yang kamu kalau nggak ngirim kamu kena penalti atau kamu kalian ada yang begitu, ada yang partnership itu kita saling bantu. Kenapa? Malah kita yang bantu mereka supaya mereka perform kan gitu ini. Ini di sini diajarkan. Bagaimana cara-caranya itu ya ada di detailnya lah di ilmu itu ya. Kemudian contoh lain lagi ya. Nah ini misalnya kalau tadi kan
dengan caranya itu kita ada analisa kuadran, ada kalau Pareto Bapak Ibu pasti udah tahu lah ya. Kita pilihlah dari produk-produk mana sih yang mempengaruhi terhadap gross profit perusahaan, tapi cuma 20% aja yang dari 100, misalnya punya pemasok ada 120 aja yang kita pilih, tapi dia mempengaruhi 80% dari misalnya performa perusahaan. Atau analisa kuadran itu kita petakan ya. Kemarin saya sudah sempat, minggu lalu saya sempat sebut ya. Jadi misalnya kita bikin kuadran dan dari murah ke mahal, mudah ke sulit, terus dari misalnya perorangan, perusahaan besar, sedikit atau banyak yang kita butuhkan, ini kita petakan semua, kita punya bahan baku di sini. Karena strateginya akan beda-beda nanti, cara menangani hubungannya pemasoknya. Kemarin ini sempat ada yang tanya ya mengenai kayak di retail ya, kemarin saya lupa. Ya, itu sebenarnya dengan kita buat ini, kita jawab kemarin dengan analisa strategik dulu. Ya, produknya yang mana yang cepat habis, mana yang nggak cepat habis, tapi ngapain kita simpen kalau nggak cepat habis. Tapi kalau kita nggak simpen, mungkin kalau dia masuk di kuadran susah dicari, ya terpaksa kita simpan gitu. Inilah antara lain diajarkan di dalam ilmu supply chain ya. Kemudian misalnya bagaimana sih memastikan harga kompetitif ya, antara lain detailnya nih ya, kan tadi kan gambarannya yang itu diajarin memastikan harga kompetitif. Ya kadang-kadang kita bikin suasana bersaing ya, mungkin lebih dari 2 pemasok, 3 pemasok. Kalau 1 pemasok susah itu membuat harga kompetitif. Capek aja kita dengan menghitung ya. Terus ada lagi yang namanya kita mau dealnya open costing, closed book diajarin atau hybrid diajarin situ ya. Open costing itu ya terbuka lah, ya, berapa harganya yang benar kan gitu, berapa profitnya gitu. Benchmark kita bandingkan dengan misalnya pemasok lain yang di luar sistem misalnya atau di dalam sistem ya. Terus tadi cost driver ya, itu juga kita ini misalnya kalau tadi roti ya, kita harus monitor cost driver utamanya adalah tepung kan gitu. Jadi kita mengawasi harga tepung di sini kan. Ada volume lever itu artinya kalau kita beli sedikit sama beli banyak kadang-kadang harganya lebih kompetitif kan kalau beli banyak kan. Jadi kita ada teknik volume leverage misalnya. Banyak lagi nih. Nah, salah satu ilmunya misalnya ya Six Sigma, manajemen Lean, itu dia memastikan bahwa ini sudah kompetitif gitu tentang rantai pasok ya. Six Sigma itu kan tentang konsistensi ya misalnya. Produk yang kita order selalu karena Six Sigma itu simpangan dari kesalahan ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah belajar magister manajemen apa sih Six Sigma kan. Manajemen Lean, manajemen yang yang lawannya manajemen fat istilahnya ya, yang terlalu banyak lemak. Nah, ini kalau Lean mah dagingnya ya. Ini dagingnya gimana ini kan kita kalau ada produk dari hulu ke hilir kita bikin supaya kita cuma butuh dagingnya kan. Fat-fatnya dibuangkan gitu istilahnya ya. Itu untuk memastikan kompetitif. Kemudian dibilang memastikan pasokan lancar gimana caranya kan gitu. Ya tadi ya, jumlah pemasoknya berapa dulu untuk bahan yang sama, jaraknya ke misalnya ke restoran tuh berapa jauh gitu kan. Kalau dia jauh banget ada kemungkinan nggak lancar pasti ya logikanya kan. Terus tadi lead time yang terpendek lah biasanya kita cari bagaimana cara mengkompres. Tadi kemarin saya sempat minggu lalu saya sempat ada pertanyaannya Bu Marsha mengenai bunga ya waktu floris itu bagaimana caranya apakah dipotong, tapi yang minggu lalu saya jawab dengan itu tadi time compression sama teorinya time compression, jadi waktunya yang dipercepat supaya time-nya pendek gitu ya, bukan rantai pasoknya yang dipotong kan gitu. Tapi memang pengerjaannya yang dipercepat, gimana caranya kan itu, rantai pasoknya tetap sama. Terus tadi cari bottleneck, cari solusi, dimana dia ada leher botolnya yang membuat macet, continuous improvement gitu kan, juga prinsip-prinsip itu.
terus mendorong ke hulu cadangan bahan baku ini. Jadi kita ini kalau just in time biasanya nih, supaya jangan kita yang nyimpen ya. Jadi kuasai ilmu hulu hilir ini ya. Jadi ada teori of constraint itu, kalau Bapak Ibu belajar nanti ada teorinya, teori apa, teori of constraint atau teori antrian, tapi ngaturnya bagaimana supaya pasokan semuanya lancar kan. Dan misalnya orang mau ke bios, ada teori antrian kan, kalau di jam 8 filmnya main, kita jam berapa buka roket, jam ada berapa roket, itu di teori antrian. Karena dia mau supaya lancar orang mau nonton kan gitu. Jangan udah mau main masih numpuk tuh orang penonton mau masih ngantri kartis kan gitu. Terus apa lagi ya, itu tadi banyaklah contohnya. Cuman pertanyaan sekarang, cukup nggak sih kalau sudah terkuasai supply chain manajemen? Nah, menurut pengalaman saya belum, karena masih ada lagi tadi yang ketiga ya, yang kemarin kita bilang namanya strategi supply chain. Walaupun supply chain manajemennya sudah benar, tapi kalau strateginya nggak benar, ya kacau juga kan gitu. Jadi, tapi kan supply chain strategi itu kan namanya strategi ya, kayak orang main bola kan, nggak sama ya, strateginya Vietnam sama PSSI nggak sama kan gitu. Jadi, ya unik, situasional, berbeda di setiap perusahaan. Terus jadi gimana ya, itu buat sendiri. Kalau supply chain management itu general, ilmu umum kan, prinsip-prinsipnya umum. Tapi kalau strategi nggak bisa, harus nggak harus beda-beda dong. Orang mau berperang namanya bisnis ya kan, perang kalau bisnis itu sebenarnya kan. Jadi strateginya masih sendiri-sendiri. Nah, gimana kadang-kadang kalau udah jago ya buat sendiri, kalau nggak ya cari ahlinya, pendampingnya ya, mentoring untuk bikin gitu. Karena beda, bahkan strategi yang sama misalnya kita sudah buat, tapi situasinya tiba-tiba berubah, ya berubah lagi kan gitu. Seperti misalnya PSSI main di luar negeri, tiba-tiba kemarin katanya rumputnya beda, rumput gajah. Jadi biasa pakai rumput aja, bola larinya beda. Strateginya beda lagi kan gitu. Jadi belum cukup. Jadi nanti lanjutannya Bapak Ibu pelajari lagi strategi supply chain namanya. Ini beda-beda lagi bukunya nih, beda-beda lagi dosennya ini. Ya, beda lagi strategi ya tentang manajemen ya. Kalau dosen manajemen biasanya ya tentang manajemen kan di planning, organization, directing. Kalau strategi supply chain biasanya untuk memenangkan persaingannya antar. Kemudian perkembangannya kemana saya cerita juga bahwa sekarang ini dengan digital disruption itu ya ada namanya ilmu digital supply chain. Ya, sekarang yang baru saya cerita itu masih traditional supply chain. Tapi kita ini aja udah cukup lama ya. Kita mengerti ya ini. Tapi perkembangan teknologi kan tidak bisa kita tahan, kadang-kadang jalan di depan kita kayak GoFood, GrabFood, dan itu sebenarnya sudah masuk digital supply chain. Karena kita dengan gadget aja udah bisa order, nyampe barangnya kan. Dengan apa sih yang membedakan? Sudah ada ini tadi, ada Internet of Things, IoT, ada Artificial Intelligence, ada GPS, ada learning machine, big data, cloud. Ya mungkin 20 tahun lalu nggak ada cloud, ya. Yang blockchain apalagi, mungkin 2 tahun lalu orang belum ngomong, 3 tahun lalu lah. Robotik sudah agak lama nih. Robotik, platform nih yang juga ya mulai membuat orang akhirnya buat digital supply chain ya. IT, perkembangan IT, smart factory ya, sekarang ada perkembangan lagi. Macam-macam lah. Ini yang membuat ilmu supply chain akhirnya menjadi ada yang terbaru namanya digital supply chain. Nah, ya saya sejak tahun lalu udah mau nulis tentang buku ini. Kadang-kadang belum waktunya tuh belum sempat ya, fokus tuh mau nulis, belum dapat ininya. Nah kadang nulis tuh harus ada passionnya keluar untuk nulisnya. Ini mah kok lama banget gitu, nggak pengen sih ini, karena kita ketinggalan kalau nggak, karena ini bentuknya sekarang menjadi sebenarnya network dia, digital network ya, supply chain network. Kalau ini chain ya.
Jadi dengan supply chain, kalau saya boleh simpulkan itu ya, itu tadi dia terhubung selalu dari hulu ke hilir. Sistem terbentuk secara otomatis, lama-lama akan terbentuk ya. Jadi kalau dia otomatis ekosistem terbentuk, ya sih ada proses sinkronisasi dia otomatis, dia bisa mengantisipasi keadaan, mengantisipasi volatilitas di hilir ya, continuous improvement dari ada KPI-nya tadinya wajib. Terus ada cross function management, kita tidak berdiri sendiri. Ingat dari awal saya bilang bahwa supply chain itu adalah supporting system ya, bukan berdiri sendiri. Dia mesti harus kerjasama dengan departemen, wajib kerjasama dengan departemen lain. Membuat orang-orang sadar biaya dan sadar cash flow, karena aliran uang penting banget juga, karena kalau Anda sembarangan kasih kredit ke pemasok ya kacau juga perusahaan yang sebenarnya adalah membuat jadi perusahaan itu menjadi langgung. Inilah yang membuat kenapa orang-orang akhirnya mulai mempelajari supply chain ya. Yang ini 20 tahun yang lalu belum ada. Karena saya waktu masuk McDonald pun pertama kali belum supply chain. Tahun berikutnya baru mulai masuk ke supply chain, perubahan asap dari supply chain. Nah, sekarang saya bersyukur banyak sekali, bahkan sekolah juga udah banyak sekarang yang ngajarin supply chain. Udah jadi umum ya, bahkan iklan-iklan dicari supply chain apa supply chain manager dan sebagainya udah banyak banget ya. 20 tahun yang lalu nggak ada, masih persis. Nah ini kalau misalnya perlu lagi bisa lihat ke sini ya, ke YouTube Instagram saya atau catat nomor saya kalau ada yang tanya. Mungkin saya buka tanya jawab buat Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi dari Pak Bambang. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa langsung bertanya dan jangan lupa menyebutkan nama, asal, dan boleh on cam ya biar diskusi kita berjalan dengan lancar. Mungkin Pak Soeharno ada pertanyaan lagi? Maaf, skip dulu Bu Marsha. Pak Fritz mungkin. Ada Pak Tombek di sini juga. Silakan kalau ada. Oke, mungkin dari saya dulu Pak ya. Silakan. Terima kasih Pak, saya cuma penasaran Pak, kalau bedanya supply chain dari perusahaan jasa dibandingkan dengan supply chain resto itu bedanya di mana ya Pak? Oh, kalau yang Perusahaan jasa dan itu produksi ya? Ya. Ya, sebenarnya penerapannya sama juga. Yang penting tadi pertama di mana hulu hilirnya. Ya. Saya pernah lihat di TV, ini mungkin sudah agak lama, ada konsultan HRD ya. HRD dia pakai ilmu supply chain. Dia mulai terangkan di mana sih misalnya saya perusahaan bank ya, di mana sih orang-orang yang bagus untuk jadi pegawai di bank. Nah, hulunya di mana? Dia petakan ya. Oh, di universitas ini yang letaknya di sini ya, ini universitas ini punya jurusan ini karena jadi terus lebih spesifik lagi dia diutamakan dari negara ini gitu. Negara ini bagus nih untuk orang-orangnya
kerja di perbankan jago ngitung misalnya, jujur dan sebagainya gitu. Jadi mulai yang mana hulunya mana hilirnya. Jadi kalau jasa gitu juga. Ya saya hulunya yang mana ya? Memang itu butuh ini dulu, butuh memetakan hulu hilirnya dulu. Jadi sebenarnya tidak harus perusahaan produksi ya, tidak harus bahan bakunya itu tangible, intangible juga bisa. Ya. Tapi yang penting adalah tadi itu tadi mana hulunya mana hilirnya. Kemudian sama 6R-nya sama kan janjinya, saya janji apa ke pelanggannya di jasa itu. 6R-nya apa didefinisiin ya pelanggannya kan misalnya perusahaan jasa misalnya paling gampang rumah sakit aja. Rumah sakit tuh ambil obatnya dari mana? Ya dokter-dokternya lulusan mana? Kan gitu. Misalnya di hulunya itu ya. Itu kan begitu ininya. Kemudian hilirnya siapa yang di harga berapa kita mau jual ini jasa-jasa rumah sakit yang di hilirnya kan? Cocok nggak dari hulunya berapa, hilirnya berapa kan? Apakah rumah sakit kita akhirnya pakai obat generik semua deh karena nggak cocok kalau kita pakai obat yang paten karena kita lokasinya misalkan di pedesaan rumah sakitnya kan gitu. Nah itu lu hilirnya kan terus apakah obatnya bisa ada sepanjang waktu kan gitu. Obat mana yang paling laku, yang paling butuh, yang mana yang umurnya pendek, ini nggak bisa disimpan lama-lama nih obat ini misalnya gitu. Dan itu kan ada expired date-nya kan, ada demikian juga misalnya vaksin mana yang kita mau beli ini, ada yang umurnya pendek, umurnya panjang, ada yang ini memerlukan suhu minus 20 derajat, ada yang boleh 4 derajat, yang mana kita supaya hilirnya aman kan gitu. Jadi, itu jasa ya, hotel itu juga gitu. Itu mana hilirnya mana? Itu jadi harus punya keahlian memetakan hulu hilirnya. Menjawab, Marsa? Ya, Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pak Gani. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ya. Pak Gani nih. Perkenalkan nama saya Gani. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Gani, Pak. Ini lebih ke masalah teknis ya, Pak ya. Misalkan saya bekerja di bagian logistik atau purchasing di suatu perusahaan nih, Pak. Nah, lalu kita misalkan membuat roti gitu, Pak. Nah, bahan baku kita kan berarti seperti tepung-tepungan di supplier ini seandainya hutang kita sudah banyak dan tidak bisa untuk membuat PO lagi ya Pak. Nah sedangkan kita belum bisa bayar. Nah sedangkan di satu sisi produksi dan penjualan harus jalan terus di outlet. Itu bagaimana solusinya ya Pak ya? Ya itu dia tadi kan diatur dari awal harusnya itu kita berapa kreditnya kita berikan ke pelanggannya, ke pemasok ya. Kalau misalnya dengan yang kredit yang ada juga sudah nggak bisa juga, berarti pemasoknya nggak boleh satu, mesti harus banyak kan gitu. Karena kita bisa yang sini kita lunasin, kita pindah ambil dari yang sana yang belum ada kreditnya, ya kan gitu, jalan terus. Ya kan kapasitasnya tetap sama nanti apa totalnya kan ini butuhnya itu kita bagi-bagi aja. Ya kan? Jadi pembayarannya juga giliran jadinya. Hari ini bayar A, ambil di B. Nanti habis itu bayar B, ambil di C kan gitu. Terus karena produksi di hilirnya kan jalan terus. Ya kan? Itu juga nanti perlu disinkronkan tuh sama bagian marketing. Jangan jualan roti lu kasih bayarnya 30 hari. Saya ke pemasok 15 hari kan minus kan. Kan gitu. Jadi harus cocok antara hulu dan hilir.
Kalau enggak apa? Kamu harus pergi sama ke orang finance harus menyediain apa namanya modal kerja. Kadang-kadang minus dia, kan gitu. Itu. Tapi kalau sinkron, pembayaran di hilir dan pembayaran di hulu, modal kerjanya enggak ada, Bang, gitu. Bisa-bisa malah dibayarin sama pelanggan gitu kalau dia positif pelanggan. Misalnya pelanggannya, kalau di restoran itu sebenarnya enaknya gitu, pelanggannya bayar cash kan. Nah, kalau di pemasoknya kita dapat kredit 30 hari, ya enak banget kan. Duitnya dibayarin sama pelanggan. Oh iya benar benar. Ya kan? Tapi kan bisa terjadi lain. Marketingnya jualannya ke outlet misalnya untuk roti kecil-kecil dikasih kredit yang melebihi kreditnya ke pemasok. Nah, itu negatif, itu ya harus diperbaiki atau ya harus ada modal kerja yang nalangin kan. Kasihan finance-nya nanti. Kan gitu, harus cari modal kerja. Gitu. Berarti solusinya itu yang pertama itu kita harus mencari supplier lainnya gitu ya, Pak ya. Iya, Berarti, tapi ingat speknya jangan sampai beda-beda, nanti kasihan hasil akhirnya rotinya rasanya lain-lain,